Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Baginda Rasul sabda, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan iman dan ikhlas karena Allah, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya seumur hidup yang telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam yang dijanjikan Nabi ini. Amin. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT karena mengumpulkan kita di Masjid Asy-Syarif yang gagah dan megah ini. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Tidak terasa kita sudah masuk bulan Ramadan. Ini satu nikmat besar dari Allah SWT. Dulu tahun kedua setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, atau 15 tahun setelah Rasulullah diangkat dari Nabi, pada tanggal 29 Sya'ban turunlah wahyu yang tadi saya baca itu. Surah Al-Baqarah 183, 184, 185. Begitu ayat ini turun, lepas sholat asar, Nabi beritahu sahabat-sahabat, mari kita menunggu, memandang ke langit barat, menunggu bulan. Waktu matahari tenggelam nanti, bulan muncul. Maka sahabat-sahabat dengan Nabi memantau bulan. Tentu lihat ke barat, karena bulan baru itu munculnya di barat. Jika matahari tenggelam, bulan kelihatan. Maka Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi. Puasalah kamu kalau kamu sudah lihat bulan itu. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan berlebaranlah Idul Fitri kalau kamu sudah lihat bulan itu. Fa in hum 'alaikum, kalau bulan enggak kelihatan olehmu. Nabi pakai umum aja asal kata romam. Kalau tertutup awan, kata Nabi jangan buru-buru puasa. Pasti di Sya'ban kita berarti kalau tunggu sehari lagi. Bulan Sya'ban itu diangkat jadi 30 hari, lusanya baru puasa. Ada 17 hadis yang sahih yang senada dengan ini. Makanya seluruh dunia orang menetapkan Ramadan itu pakai ru'yah, lihat bulan. Kalau bulan tidak kelihatan, maka dipilih cara kedua yang Rasulullah SAW beritahu, istiqmal, sempurnakan Sya'ban jadi 3 bulan. Seluruh dunia pakai itu. Negara, termasuk negara Indonesia, negaranya pakai itu. Kemarin tanggal 27 Juni menurut ilmu hisab, ilmu astronomi, pukul 3 sore bulan sudah mati. Maka maghrib bulan 1 derajat di atas ufuk. Ini ufuk garis pandang, bulan 1 derajat di atas. Maka menurut ilmu hisab nggak mungkin dilihat. Kalau ilmu ru'yat pasti dilihat aja, kalau nggak kelihatan sudah. Ini ilmu hisab nggak mungkin dilihat. Karena bulan umurnya baru 2 jam, tingginya baru 1 derajat, tebalnya baru kurang dari 1%. Bulan itu 100%, baru kurang dari 1%. Setebal rambut nggak mungkin kelihatan. Teleskop yang termahal sedunia, Hubble di Jerman, harganya 1,5 triliun. Itu baru bisa memfoto bulan ketika bulan sudah 8 jam mati. Usia bulan sudah 8 jam, tingginya 2 derajat, tebalnya 3%. Itu
prestasi tertinggi dari seluruh teknologi teropong atau teleskop yang sudah diciptakan manusia. Persoalannya langit itu gelap, latar belakang itu gelap, kalau malam gelap, hitam. Sulit melihatnya. Kalau langit biru bisa ditembak dengan fluid inframerah, kelihatan. Masalahnya ini langit gelap, hitam. Sinar matahari ini disebut syafaq. Ketika matahari tenggelam itu sinarnya masih ada. Syafaq itu terang sekali, sehingga sulit melihat kalau masih di bawah garis 2 saja. Ilmu hisab internasional di Turki memutuskan 5 derajat baru boleh puasa. Kenapa? Kan sudah muncul 1 derajat. Iya, tapi 11 derajat lagi belum. Karena perjalanan bulan itu 1 hari 1 malam 12 derajat. Dari mana tahu? Lingkaran bumi itu 360 derajat pasti. Kalau lingkaran 360 derajat. Dikelilingi oleh bulan 1 kali muter, itu namanya 1 bulan. Ya, 1 bulan itu rata-rata 29 atau 30 hari. 360 bagi rata-rata 30 hari, itu perjalanan bulan 1 hari 1 malam rata-rata 12 derajat. 1 jam bulan berjalan setengah derajat. Karena bulan sudah 2 jam mati di Jakarta kemarin, maka bulan tingginya 2 derajat. 1 derajat setengah, ya 2 jam 1 derajat. Kalau bulan sudah terbit 1 derajat, artinya 11 derajat lagi belum. Ya kan? Kan 1 hari 12 derajat, udah tutup juga 11 derajat masih bulan Sya'ban. Jadi nggak usah buru-buru. Kita di Misbah Nasional, saya sudah berapa tahun? 15 tahun di sini. Belum mendapatkan satu jalan keluar untuk menyatukan ini di Indonesia. Hanya di Indonesia aja yang beda. Tempat lain mana ada. Di Indonesia itu setelah Pak Harto lengser. Kalau zaman Pak Harto itu nggak ada yang berani. Pak Harto itu nggak pernah marah, senyum gitu. Menterinya pidato dia senyum. Suka apa enggak? Nah, itu kelihatan sebulan kemudian diberhentiin apa enggak itu. Sampai G. Ruder, seorang wartawan senior, itu menulis buku The Smiling General, jenderal yang tak pernah lekang dari senyum, tapi di bawahnya nggak hilang dengan senyumnya. Pemerintah memutuskan lebaran dari sini. Nah, siapa yang mau lebaran hari Minggu, monggo silakan. Siapa? Tak lihatnya dulu siapa? Nggak ada yang berani. Sekarang ini lebaran di Indonesia bisa 5 hari, puasa bisa 5 hari, di Padang Maksa Bali 2 hari. Kita putuskan ketua MUI Padang bagian fatwa untuk mendatangi. Gimana cara kamu memutuskan? Kata gurunya cuma kami lihat selendang aja. Oh, kelihatan bulannya. Kalau begitu mereka jinjit pun kalah. Repot. Kata Nabi, urusan ini serahkan sama ahlinya. Setuju? Setuju? Kalau sesuatu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, hancur dulu itu urusan. Betul? Ahli bulan itu di Indonesia namanya LAPAN, Lembaga Antariksa Nasional, atau ITB jurusan astronomi. Dia itu pagi siang malam kerjanya lihat bulan aja. S1, S2, S3 jurusan bulan, jurusan astronomi, jurusan bintang. 30 tahun kerja digaji pemerintah, kerjanya tiap hari ngintip bulan. Tidurnya pun mimpinya bulan, bukan istrinya dimimpinya itu. Tak mungkin kita menang dari dia nanti. Dia profesional, kita tidak. Saya belajar tulis astronomi, waktu 10 terus tiap hari kalau ujian. Tapi cuma 2 semester. Dia sampai doktor, itu aja. Dikasih pemerintah lagi dari no, miliaran rupiah harganya. Potong bintang segala macam. Kita melihat bulan pakai teropong WC, paralel WC. Mana bisa kita lawan dia? Serahkan suatu pada dia. Selamat. Yang susah orang awam. Orang awam ini sudah tak tahu apa-apa, ngomongnya pandai yang lain. Sedangkan Mekah saja yang 4 jam di belakang kita sudah lebaran besok. Kenapa kita menang? Bodoh di pemerintah. Pemerintah kita yang bodoh. Tidak ada orang pintar yang jadi pegawai terima.
yang IP-nya 2,2 Pak. Orang yang IP-nya 3,8, 4,0, dilamar orang. Paham? Enggak paham pun enggak apa-apa, pokoknya udah saya jelaskan. Itu matahari berbeda dengan bulan. Kita 4 jam lebih dulu. Saudi di belakang kita, kenapa mau dalam belakang kita belum? Itu kalau matahari. Kalau matahari cuma kita 4 jam, baru Saudi. Tapi ini bulan, bukan matahari, bulan. Puasa lihat bulan, bukan lihat matahari. Matahari terbit di timur, tentu orang timur duluan lihat matahari. Saudi di barat, tentu dia belakang, 4 jam selanjutnya. Tapi kalau lihat bulan, bulan terbit di barat, bukan di timur. Kalau bulan terbit di barat, siapa duluan lihat bulan? Orang marah, Saudi duluan, 20 jam besok, ya baru kita. Amerika, Swiss, Saudi, orang barat lah ya. Hari ini, tahun ini, puasanya terlalu belakang. Kita orang timur, bumi nyebur. Kalau bulan sudah terbit di barat, di timur, tunggu dulu dong besoknya. Kalau bumi bulat kecuali kalau bumi rata semua sama ya kan? Bumi bulat, barat udah lihat kita. Iyalah, timur kan masih siang. Ini perlu saya beritahu sebab hari ini karena ada pilpres aja ini nggak ribut soal bulan ini. Sama Piala Dunia kalah bulan. Baik, puasa ini latihan keras. Sebulan orang yang pangkat dari mungkin menjadi mutakin itu kan luar biasa. Bayangkan dari kopral langsung jadi jenderal, nggak ada itu. Nggak ada orang dari kopral dalam 1 bulan kemudian jadi jenderal. Cuma satu lah, naga bonar lah. Naga bonar satu dari kopral langsung jenderal. Kalau yang lain nggak ada. Untuk jadi jenderal, tamatan akabri itu dengan 2, itu perlu 25 tahun. Kerja sekolah, kerja sekolah, kerja sekolah, kerja sekolah. Dari 1000 orang yang diterima akabri 1 tahun itu, 25 tahun kemudian dia jadi jenderal cuma 1. Kepala staf angkatannya saja, hanya 1. Padahal tentara itu tiap hari sekolah, menempatkan sekolah dulu, angkat sekolah dulu, angkat sekolah dulu, angkat sekolah dulu. Maka kalau ada orang bilang itu jenderal itu nggak sekolah, gila nih jenderal. Jenderal itu nggak bisa nggak sekolah, kecuali jenderal tahun 45. Oh, jenderal zaman sekarang nggak bisa, orang jadi komandan koramil aja sekolah. Tapi ini jenderal cuma 1, 25 tahun. Kalau Allah melatih manusia, semua orang beriman, berapa orang beriman? 1,7 miliar orang, sini semua. Nggak diseleksi, kalau tentara itu diseleksi. Dari mendaftar 5.000 orang, yang terima cuma 500. Ya hebat-hebat lah, sehat-sehat. Yang bengek-bengek nggak lulus. Kalau ini Allah melatih, nggak ada. Sini semua orang beriman, mau bengek, mau enggak, sini semua. Kalau kamu beriman, puasa subuh sebulan, semuanya jadi jenderal. Kan hebat itu kalau Allah. Semuanya kemuliaan pun takut. Semua kamu jadi orang takwa. Tidak terkecuali. Dahsyatnya kalau Allah melatih. Kok bisa? Karena latihan puasa ini khas. Yang dilarang itu bukan yang haram. Orang puasa bukan diharamkan makan babi. Nah itu nggak puasa pun nggak boleh makan babi. Kita nggak diharamkan makan anjing. Nggak puasa pun kita nggak boleh makan anjing. Yang hebatnya puasa itu orang puasa diharapkan makan yang halal. Nasi halal nggak? Coba makan siang ini. Nggak bisa. Dosa puasanya batal, ganti puasanya berkorban. Ya lagi. Minum jus jeruk halal, minum sekarang doa. Kenapa tidak? Buat haram berdosa puasanya batal, ganti lagi. Istri halal nggak? Ya istri kita, orang tidak, istri kita halal kan? Nah, coba siang-siang.
puasanya batal ganti hari lain, kena denda puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Puasa itu dilarang yang halal-halal. Sehingga dalam 1 bulan itu berlalu, kamu akan menjadi orang bertakwa. Apa ciri-ciri orang bertakwa dari sudut pandang puasa? 2. Pertama, terhadap yang haram-haram dia jijik. Terhadap yang halal-halal dia tidak rakus. Allah garis makan pun 2. Garis untuk urusan makan minum pun 2. Pertama, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei orang beriman, makan yang halal lagi baik. Halal lagi baik, itu garis. Otak kambing halal, halal. Tapi kalau kolesterol tinggi, darah tinggi, jangan makan otak kambing. Tidak baik. Nah, ini ukurannya halal lagi baik. Halal memang, tapi tidak baik. Dimakan juga, mencong mulutnya. 4 porsi, tambah tangannya bengkok. Namanya stroke. Kenapa? Karena Allah garis halal lagi baik. Kalau yang halal-halal sudah berhasil dimakan, yang haram-haram sudah ditinggal, ada garis kedua. Nah itu lain lagi. Garis kedua itu lebih halus. Tingkat kedua, saringan kedua. Kulu wasrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan rakus. Sesungguhnya Allah nggak suka orang yang berlebih-lebihan yang rakus itu. Kalau Allah nggak suka, kita kerjakan juga. Manalah kita termasuk orang yang bertakwa. Memang makan nasi halal, tapi sebakul. Allah nggak suka. Memang makan minum jus itu enak, halal. Gua tapi termos. Oh, Allah nggak suka. Nah, ciri-ciri orang bertakwa itu sama yang halal-halal nggak mau, sama yang halal-halal nggak rakus. Jadi kita ukur aja diri kita. Saya bertakwa nggak urusan makan? Rakus nggak? Banyak nggak makan? Banyak. Belum bertakwa belum. Itu nanti kelihatan di buka puasa itu. Kata Nabi, bukalah puasa dengan yang manis-manis. Rutok, kurma Mekah. Sekarang dijual itu dari tulisnya. Saya beli juga kotak-kotak coklat warna coklatnya. Kalau nggak ada rutok, tamar, kurma kering, lebih murah lagi harganya. Kalau tamar nggak ada, kata Nabi, makanlah buah-buah yang manis-manis yang tidak dibakar api. Lengkeng, apalagi sabu manis, melon, yang pokoknya yang tidak dimasak, yang masak alamnya, yang manis. Nggak ada aqua, air putih yang nggak dimasak. Orang mikir, kenapa harus yang tidak dimasak? Kenapa harus yang alami? Sekarang baru orang tahu, diteliti menurut ilmu farmakologi. Orang yang puasa 12 jam lebih, itu gula darahnya turun. Kalau dia makan gula tebu, makan nasi dan lain-lain, itu gula darahnya naiknya vertikal, bisa pingsan. Minimal lemas. Kawan aja, kalau bisa pak, panas. Bapak bisa pak, buruan. Jadi depan rumah buka baju kipas. Pak, bisa pak ya, buruan. 1 jam kemudian kawan karyawan, Pak, buruan. Orang udah pulang duluan apa? Kenapa dia malas? Gula darahnya naik mendadak. Karena itu kita nanti makanlah dengan yang manis-manis. Nanti kurma aja, 3 butir kurma minum air sudah. Kalau kita makan yang manis alamiah, gula darahnya naiknya pelan. Tapi sampai jam 2 malam pun kita segar. Dan itu sudah dites oleh para ulama dunia. Meskipun ulama nggak tahu ilmu farmakologi, tapi mereka ikut aja sunnah Nabi selamat. Anehnya orang Indonesia sekarang terbalik. Dari bilang lagi makan yang manis-manis, yang nggak disentuh api. Orang Indonesia buka puasa malah api dimakan. Allah membarik lama. Terima kasih. Malah kasut, bagi ta'aman, wa'ala rizki kaftar, dirahmatika.
Birahmatika, kata mereka, gundul. Udah ngerokok tangan kiri lagi, udah tangan kiri, api lagi bisa. Kata Nabi nggak disentuh. Mungkin kalau Nabi turun ke bumi sekarang ini lihat umat yang tak berasa bingung. Ini umat kok jadi ular raga semua. Saya kadang-kadang sedih lihat rokok, tua-tua merokok, di WC merokok lagi di bawah baru di atas diisap. Kenapa kalau merokok? Ini masalah yang menghentikan rokok. Rokok itu kedua. Ulama sedunia pada konferensi ulama sedunia di Brunei tahun 2008 sepakat mengatakan rokok haram. Indonesia tahun 2009 saya tim berumusnya itu. Pada ijtima ulama fatwa se-Indonesia 850 orang di Padang Panjang di Dunia Putri. Saya waktu itu salah satu dari 5 orang tim berumus. 83% mengatakan haram, 17% mengatakan makruh. Tidak ada satupun ulama di dunia yang mengatakan merokok itu hukumnya sunat muakkad. Mubah ada mubah, boleh nggak ada yang mubah ada. Semuanya sepakat dilarang. Dilarang yang kedua, 17% ulama Indonesia mengatakan makruh, 83% mengatakan dilarang itu haram. Mana bisa kita jadi orang bertakwa menegakkan yang Allah benci, makruh itu Allah benci? Tidak bisa. Maka saya ingatkan kesempatan. Menurut ilmu kedokteran juga, dari 4.000 racun yang ada dalam rokok, satu namanya nikotin. Yang bikin kita kecanduan itu nikotin. Nikotin itu kalau 21 hari kita tidak merokok, seluruh racun nikotin itu sudah keluar lewat tubuh kita, dari tubuh kita lewat kencing yang keringat, sehingga hari ke-22 tidak candu lagi. Ini bulan puasanya Allah bikin sebulan, ayam makdudat, 1 bulan itu syahrul Ramadan. Artinya masih ada kelebihan 1 minggu untuk membentuk rokok. Kenapa saya mengingatkan rokok? Karena Allah nggak suka. Kalau Allah makruh, Allah nggak suka. Kalau haram, Allah laknat. Saya cuma mengingatkan ya. Bapak-bapak tahu babi nggak? Tahu babi? Tahu babi. Babi itu di dalam ilmu biologi disebut omnivora, memakan segala-galanya. Sampai kainnya sendiri dimakan. Tidak ada binatang yang mau makan kainnya kecuali babi. Ayam kita kurunglah 2 minggu, nggak usah kasih makan. Lemes, kasih dah makan kayak ayam. Nggak mau ya, dilihatnya nanti. Walaupun dia lemas. Ikan jangan kasih makan sampai mati di akuariumnya itu. Tainya tidak akan. Satu-satunya binatang yang memakan tainya sendiri babi. Makanya tai babi itu bau sekali, paling bau tai babi bisa 7 kali jadi tai. Jadi tai dimakan lagi, jadi tai dimakan lagi, jadi tai dimakan lagi. Tetapi ternyata teori itu tidak benar. Yang mengatakan babi memakan semuanya tidak benar. Ada satu yang babi lagi. Bapak-bapak tes lah, ambil sawi hijau, daun sawi hijau. Ikat 5 kilo. Ambil berkebakau, mirip kan sama-sama hijau, mirip bentuknya sama. Ikat 5 kilo. Buanglah ke kandang babi. Tidak sampai 5 menit, sawi itu habis dimakan sama babi. Babi kan berakus ya. Dia kalau makan bukan mulutnya di hidung, ikut makan. Hidung ikut makan. Dan saking rakusnya nggak ada lehernya itu. Jadi kalau dia makan semua masuk dalam badannya, tak ada leher. Tapi ternyata tadi apa itu babi itu ya, habis dimakannya sawi itu dalam 5 menit. Namun daun tembakau itu sampai dari lumpur dipijak saja sama babi. Nggak mau babi makan daun tembakau. Makanya saya ingatkan kita janganlah membuat babi jadi heran. Jangan bikin babi jadi heran. Kalau ada orang merokok, mendekat babi heran.
kita maunya. Ya lupa, lebih bagi dia dari kita. Jangan marah sama saya Pak, berhentilah merokok Pak. Tahu bapak-bapak dari mana asal daun rokok itu? Dalam kitab Kasyful Asrar dituliskan ketika iblis diusir pertama kali dari surga, jatuh iblis pingsan. Begitu dia sadar, bayangkanlah surga yang begitu harum dibanding dengan bumi yang bau busuk ini. Stres ya iblis, stres. Bayangkan ya, saya pernah beberapa jam di depan rumah guru saya pertama. Guru saya itu rumahnya di Jalan Belawan, di depannya ada pabrik biskuit. Kalau di sini Kongguan, kalau di sana Kianguan. Di depan itu pabrik biskuit. Beberapa jam saya mencium harum biskuit itu. Subhanallah, harum sekali. Udah terbiasa dia, lama-lama nggak terasa lagi ya. Begitu saya pulang lewat pabrik karet, muntah-muntah. Wow, bayangkan iblis dari surga tiba-tiba jatuh ke bumi. Maka begitu terkejutnya iblis, terkencinglah iblis dari surga. Begitu sadar dia terkencing, karena di surga nggak ada kencing. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah itulah yang bapak-bapak isap-isap. Daun tembakau. Maka babinya daun kecil. Setan dulu dia tidak merokok, bingung. Dibilang setan sama rajanya iblis. Tuan raja, kencing tuan raja bisa deh. Udah nggak usah digoda, dia CS kita. Saya berpikir waktu itu kitab Kasyful Asrar tidak menuliskan hadis. Tapi saya yakin ulama mungkin bohong. Tidak ada hadisnya. Satu hari terkejut saya waktu ikut seminar tentang rokok. Ternyata dari 4.000 racun yang ada di rokok, salah satu di antaranya amonia. Di daun sawi ada amonia, di daun lalang ada amonia, daun tebu ada amonia, di daun mangga satu-satunya daun yang memiliki amonia cuma daun tembakau. Di manakah amonia berada? Di kencing. Amonia berada di kencing. Berarti sah. Memanglah daun tembakau berasal dari kencing. Minumlah, isaplah terus. Makanya orang merokok wajahnya tidak akan pernah cerah. Lihat orang merokok, hitam aja. Tidak ada orang merokok wajahnya cerah. Kenapa? Karena Allah benci dengan dia. Saya maafkan saya, berhentilah merokok mulai. Tahan takut, dan Anda termasuk orang yang baru. Apa kehebatan orang bertakwa? Ciri-cirinya, ciri-ciri orang bertakwa. Dalam Quran ada banyak ciri orang bertakwa. Saya ambil dari surah Al-Imran ayat 134. Orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, selalu bersedekah, berinfak ketika senang dan ketika susah. Kenapa? Karena latihan puasa itu lapar. Bayangkan sebulan kita tak makan, lapar ditahankan, minum ditahankan, dan gak enak puasa. Gak ada orang bilang saya setelah puasa badan saya tambah kuat. Semua orang puasa lemas. Ternyata puasa itu gak enak, lapar itu gak enak. Kalau lapar tak enak, begitu kita buka puasa kita rasakan nikmat. Harusnya kita berpikir, bagaimana nasib orang yang sepanjang tahun lapar terus karena miskin. Saya lapar cuma 12 jam, 14 jam, habis itu saya makan kenyang. Dia lapar seumur hidup karena miskin. Terpikir. Makanya Allah katakan orang bertakwa pasti mau bersedekah. Kalau kita lagi makan di restoran, tiba-tiba ada orang miskin, bajunya compak-capek, berdiri di depan etalase makanan. Apalagi restoran Padang ya Pak. Padang itu kalau bikin restoran memang dibikinnya kita cash dulu. Saya sering makan restoran Padang. Apa yang ditaruhnya? Lauk-lauk dulu. Kali kambing, rendang, otak kambing, semua taruh dulu. Udah hilang apa dikasih nasi? 4 piring lagi, santap kawan. Kenapa nggak nasi dulu? Nggak selera.
ngiler, kita makan. Kita lihat, pikir, ya Allah, waktu puasa laparnya orang lain. Pasti orang miskin lebih lapar dari waktu puasa. Ini memang kita pakai mulai itu. Dia akan nasi pakai telur lah, siram kuah, kasih sama dia, taknya bayar. Nah itu keluarnya sifat takwa. Pasti mau sedekah ketika susah. Hebatnya Quran itu bilang orang bertakwa itu bersedekah waktu senang, waktu susah. Kisah lagi waktu senang dan susah. Lahir anak sedekah, akikah namanya. Anak sunatan, khitanan, walimah, khitan namanya. Naik pangkat, sedekah, kenduri. Kawin anak, sedekah. Itu waktu senang dulu. Diangkat jadi gubernur, sedekah. Harus jadi pecat, sedekah juga. Sehat, sedekah. Sakit, sedekah. Wadahu makhluk sedekah. Kata Nabi, obati penyakit itu dengan sedekah. Orang sekarang terbalik, kalau sakit semua kawannya di SMS. Aku sakit, obatlah rumah sakitnya. Aku sakit nih, obatlah. Sakit malah sedekah. Kata Nabi, sakit sedekah, bersedekah supaya cepat sembuh. Kita terbalik, sakit minta sedekah. Bikin proposal, minta sedekah. Kapan sembuhnya kita melawan aturan Allah dan Rasul? Lahir anak sedekah, kawin anak sedekah, punya cucu sedekah, mati bapak sedekah, mati ibu sedekah. Bisa berlipat tempat, susah dan senang. Kapan kita sedekah waktu susah coba? Kalau nggak waktu mati ibu kita. Kapan kita sedekah? Kalau nggak waktu mati suami kita atau istri kita sedekah. Waktu susah itu. Nah, sekarang ada orang mengatakan kalau kematian nggak boleh sedekah haram. Bid'ah masuk neraka. Mana ada orang sedekah masuk neraka? Mencuri baru masuk neraka. Kalau sedekah masuk neraka, gila kami Islam ini. Mana ada orang gara-gara sedekah masuk neraka? Ya kalau kamu sedekahnya waktu susah, harusnya waktu susah jangan sedekah, gitu. Kalau bilang sedekah waktu senang, waktu susah. Imam Qurtubi menjelaskan ayat ini dalam tafsir Qurtubi, jadi dua halaman 121 kitab saya. Itu ketika kematian itu waktu susah. Adakah hadisnya? Kalau ayat Qurannya ada, hadisnya pasti ada. Hadisnya Bukhari Muslim. Dalam Fathul Bari, Syarah Bukhari Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar menulis dalam jilid 10. Judul babnya At-Talbinah. Talbinah. At-Talbinah itu tepung. Tepung talbinah itu tepung dari buah-buahan. Mahal. Satu botol kecil aja sebesar ini. Itu harganya 70.000. Ada sekarang sudah dijual di sini di herbal-herbal. Tepung talbinah warnanya sedikit agak ungu. Putih sedikit ungu. Di dalam hadis At-Talbinah itu diceritakan adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha apabila kematian saudaranya, maka Siti Aisyah kumpullah orang-orang perempuan-perempuan bertakziah ke rumah beliau. Kumpul banyak. Ketika mayat sudah dikubur, orang-orang jauh pulang. Yang dekat-dekat dengan famili-famili dekat tinggal. Maka kemudian Siti Aisyah berkata, bikinkan kamulah tepung talbinah, campur dengan madu, diaduk sampai halus. Kemudian bagikan makan. Semua makan semua. Kata Siti Aisyah makan semua. Karena Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Qala Rasulullah bersabda, at-talbinah macammatun lil fuadil marid wa tazhabu al-hasan. Ini tepung talbinah kata Rasul mengobati penyakit lever dan menghilangkan duka cita. Hadis Bukhari. Wah, apa hadis itu? Dia bukan ahli hadis, dia ahli hadas. Jangan bicara hadis. Kalau Siti Aisyah saja menghidangkan makanan yang segitu mahal, nggak mungkin Siti Aisyah nggak ngerti urusan bid'ah dan sunnah. Istri Rasul. Nah,
Tepung tapina dicampur madu, diaduk itu, dimasak, kemudian dibagi. Itu kalau di Indonesia kan tak ada tepung tapina. Di Indonesia bikin orang tepung beras, dikasih gula merah, namanya bubur susu. Kalau kami di Medan bubur susu. Kalau di Jawa jarang ada gula merah itu, sedikit. Nah di Jawa ini mereka kalau ada kematian, saya kan tinggal di kampung Jawa di Medan itu, di perkebunan. Kawan saya semua orang Jawa, maka saya pandai bahasa Jawa. Nonton wayang kulit saya setiap minggu. Lama-lama pandai juga. Semua nama pemain wayang kulit saya tahu itu. Mana Bisangeni, mana Arjuna, mana Toto Cakil, tahu saya semua. Apa saya lihat bentuknya saya sudah tahu. Ini Torokolo, tahu saya semua. Orang dari kecil saya dulu, karena anak lurah. Kalau nonton wayang saya di sebelah kotak wayang itu. Asal dalangnya makan saya makan juga. Saya mau berani melarang anak lurah. Dalangnya minum, saya minum juga. Maka saya kenal, saya nanya sama yang asisten dalam itu, ini siapa, ini siapa, ini siapa, apa? Bapak-bapak yang begitu. Kalau orang Jawa namanya bubur petak. Bubur petak dengan bubur aprik. Itu kalau kematian atau kenduri malam, dibikinlah bubur merah. Bubur itu pakai gula merah, ditaruh di piring. Dengan bubur pakai gula putih. Bubur petak, bubur aprik. Itu sendoknya dari daun pisang. Jadi kita makan 2 sendok, 3 sendok, pindah sebelah. Sendoknya itu juga itu. Makan lagi, pindah lagi sebelah. Gitu. Nggak gigi. Karena orang Islam semua. Kan semua yang hadir itu Islam semua. Kita gini di restoran itu masuk ke mulut si Ahok, masuk mulut si Aliong, kita makan juga. Ini orang Islam semua begini. Gak ada orang Islam yang makan babi. Nah itulah Jawa. Jawa itu pakai bubur juga. Kenapa pakai bubur manis? Semua wali-wali Songo itu penghafal hadis, hafal Quran. Kalau sudah digelar Maulana Ali Ibrahim misalnya, itu syaratnya hafal Quran dan hafal 3.000 hadis, baru dipanggil gelarnya Maulana. Makanya orang Indonesia nggak ada Maulana. Belakangan ini aja disekolahkan ke India, hafal hadis 1.500 sampai 3.000. Biasanya orang Indonesia itu 1.500 sudah diwisuda itu. Kalau orang India 3.000 baru diwisuda dapat gelar Maulana. Kalau Indonesia 1.500 adalah Maulana pulang kok. Kenapa? Karena otak kita tuh kumpul. Kalau menghafal payah sekali orang Indonesia. Orang Indonesia yang paling itu mengulok. Kata orang Medan mengulok, mengolah. Yang A jadi B, yang B jadi C. Itu pandai kan orang Indonesia. Tapi kalau menghafal orang Indonesia susah. Kalah dengan orang India. Karena orang India itu dari lahir sampai mati minum susu. Pagi sore minum susu. Kalau kita enggak, dari pagi sampai sore ngerokok terus. Nah itulah makanya otaknya tumpul, penuh asam. Paham ya? Itu talbina. Kalau Siti Aisyah saja memberi makan ketika kematian, kenapa kita enggak? Haram makan di tempat orang mati. Saya tanya, kenapa? Karena makan harta anak yatim. Kalau harta anak yatim kan tempat orang mati, tempat orang pesta pun harta anak yatim makan haram. Ini bukan soal harta anak yatim. Saya waktu bapak saya meninggal dunia, ibu saya meninggal dunia, apa saya anak yatim? Kumis saya udah putih, jenggot saya udah putih. Anak yatim itu kan di bawah umur balik. Saya sudah kerja, gaji sudah bagus. Ibu saya wafat. Saya pesan makanan, nggak masak saya. Ngapain masak zaman sekarang? Telepon aja restoran sederhana. Halo, restoran, ya. Saya pesan nasi kotak, berapa? 500. Apa lauknya Pak? Rendang. Apa lagi? Ayam. Apa lagi? Telur. Oh tidak Pak, urusanmu bukan urusanmu. Urusanmu nyantar aja. Urusan bayar saya. Orang namanya mau sedekah kok. 1 kotak itu 3 lauknya. Kenapa? Bukan apa? Ibu kita yang meninggal dunia, kita yang membesarkan. Kita sedekah. Sampaikah kita sedekah untuk ibu kita? Sampai sudah hadis mengatakan sampai. Menghajikan ibu kita bisa, menghajikan kawan kita bisa. Itu hadis Bukhari, hadis Muslim, Abu Dawud. Karena dalam Islam orang mati dan orang hidup tidak pernah putus hubungan. Utangnya aja kita bayar lunas kok, masa dikirim Fatihah nggak sampai. Pakai uang Soekarno Hatta, utangnya kita bayar lunas nggak? Masa pakai Fatihah nggak
kadzimin al-ghaiz, mampu menahan amarah. Ghaiz itu marah yang nggak kelihatan di muka. Kalau ghadab itu dalam bahasa Arab itu kaya. Kalau ghadab itu marah yang kelihatan di anggota tubuh. Allah mengatakan orang bertakwa menahan ghaiz, bukan menahan ghadab. Ghadab itu apa? Ghadab itu marah dan muncul di anggota tubuh. Misalnya kita naik mobil nih, tiba-tiba ada sepeda motor nyalip lagi gini, sakantret, akar, lewat satu komodo, pokoknya dari rumah ke kantor 70 binatang dari mulutnya, kebun binatang, itu namanya ghadab. Kalau yang disuruh orang bertakwa itu kata Allah menahan ghaiz. Ghaiz apa? Marah tapi tak muncul di mukanya, ditelannya marahnya. Supaya Rasulullah kalau marah ditelannya marah, nggak kelihatan marah. Paling-paling matanya sedikit bersinar, sedikit tajam matanya, itu Rasulullah marah. Kalau kita marah segala macam binatang keluar dari mulut. Orang bertakwa menahan ghaiz. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan salah orang. Udahlah, maaf, kalau usah dendam-dendam. Kalaupun dia jahat sama kita, nanti akhirat Allah yang balas. Saya maafkan kamu, udah selesai saja. Begitu kita maafkan salah orang satu, 1000 salah kita dimaafkan Allah. Maka Nabi Mukminin rahimahullah sangat sayang dengan orang beriman. Ciri-ciri orang beriman yang bertakwa itu memaafkan sama orang. Kemudian yang terakhir, walladzina idza fa'alu fahisyatan dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Kalau terlanjur berbuat dosa besar yang merugikan diri sendiri, fahsya itu dosa besar yang merugikan diri sendiri, dia langsung beristighfar minta ampun sama Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Adakah yang memaafkan mengampunkan dosa selain Allah? Jadi artinya tidak ada. Ini memang bentuknya pertanyaan, tapi artinya nafi. Tidak ada yang bisa memaafkan salah mengampunkan dosa selain Allah. Dan dia janji tidak mengulangi lagi dosanya itu. Nah, saya mau jelaskan fahsya. Fahisyah itu bentuk tunggalnya. Fahsya, perbuatan keji, dosa besar, tapi hanya merugikan diri sendiri. Kalau merugikan orang, namanya munkar. Bapak saya dengarkan fahsya dan munkar. Munkar itu merugikan orang. Kalau fahsya merugikan diri sendiri. Misalnya apa? Bunuh diri. Diambilnya tali diantar air mati, itu fahsya, dosa besar. Membunuh orang itu munkar. Bunuh diri fahsya, membunuh orang munkar. Misal narkoba itu fahsya. Jual narkoba itu munkar. Berzina, mau sama mau, berzina mau sama mau, itu fahsya. Fahisyah itu Quran yang bilang ya, surah Bani Israil, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, zina itu fahsya, dosa besar yang merugikan diri sendiri. Memperkosa orang itu namanya munkar. Di sini orang bertakwa, mungkin saja orang bertakwa terpeleset melakukan perbuatan yang fahsya, tapi tak mungkin orang bertakwa melakukan pekerjaan yang munkar. Bisa paham? Bisa jadi kita berbuat fahsya. Nah, anehnya di Indonesia ketika kemarin undang-undang KUHP yang baru mau diluncurkan, setengah mati itu sudah disampaikan kawan-kawan yang usul KUHP yang baru. Sebab kita undang-undang pidana kita kan warisan Belanda. Ya tentu pola pandang Belanda. Di dalam kita undang-undang pidana zaman Belanda itu yang masih kita pakai sekarang, berzina itu tidak, bukan pidana. Berzina itu boleh. Tapi kalau salah satu pasangan merasa dirugikan, ngadu ke polisi, itu namanya pasal tali air dari polisi. Akan. Kalau ada yang ngadu, kalau nggak ada ngadu,
di undang-undang pidana yang baru, zina itu pidana. Walaupun sama-sama mau ditangkap, dihukum penjara 3 tahun atau didenda uang 100 juta. Wah, ribut itu. Ayo Ashari protes, ya Ridwan Saidi protes. Ngapain bukan hak pribadi? Hak pribadi mau dihukum. Inilah tidak konsistennya orang Indonesia. Saya menulis besoknya di Republika. Saya lihat di televisi TV One mereka berdebat, besok saya tulis. Kenapa kalau ngisap narkoba ditangkap? Itu kan fahsyah. Kalau saya beli narkoba, saya hisap di kamar tidur saya, mulut saya, duit saya, mabuk saya, mati saya, kok saya ditangkap? Harusnya jangan. Kalau zina boleh merdeka, harusnya hisap narkoba juga harus merdeka karena sama-sama fakta. Kecuali saya jual narkoba, bukan baru ditangkap. Jadi kita kadang-kadang tidak konsisten. Oleh karena itulah ngaji hari ini mudah-mudahan bisa paham yang mana namanya fahsya, yang mana namanya munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya pikir ini aja, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Upahnya orang bertakwa masuk surga dan diperiksa. Si pembagina takwa bahu tidak jannah di Zumar, Surah Zumar ayat terakhir. Orang bertakwa masuk surga, sombongan-sombongan yang diperiksa. Itu di akhirat. Di dunia 2. Pertama, orang bertakwa itu urusannya yang sulit-sulit Allah yang menyelesaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa Allah jadikan jalan keluar dari kesulitannya. At-Tolaq ayat 2 ayat 3. Surah At-Tolaq ayat 2 ayat 3. Bonusnya, pertama kesulitan hidupnya dibereskan Allah. Bonus yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu At-Tolaq ayat 2. Maka orang bertakwa enggak mungkin susah. Kesusahannya dibereskan Allah. Rezekinya Allah beri. Banyak orang bertakwa Pak, rajin sholat, zikir segala macam, miskin. Miskin bukan berarti rezekinya nggak ada. Berapa banyak orang miskin rezekinya banyak. Pembantu rumah tangga masuk ke rumah majikannya, dibukanya kulkas 4 meter, dimakannya dari tingkat 4 sampai tingkat bawah. Sedangkan majikannya seperti liatin aja. Ya semua bisa gue makan. Inilah nasib orang miskin Tuhan, semuanya boleh. Daripada Tuhan kaya semua nggak boleh. Jangan dipikir banyak harta rezeki banyak. Yang ditanggung Allah rezekinya, bukan hartanya. Yang diberi Allah sama orang bertakwa rezeki, bukan harta. Berapa banyak orang nggak punya harta, tiap tahun bisa naik haji, tiap tahun bisa umroh. Berapa banyak orang yang kaya raya 17 kali ke Prancis, 18 kali ke California, naik haji nggak pernah, umroh nggak pernah. Asal ada duit pergi ke pantai California, guling-guling di pasir, buka aurat macam buaya, tapi nggak umroh, tidak haji. Rezeki dijamin oleh Allah kalau bertakwa, meskipun harta tidak dijamin. Nabi Yunus itu dimakan ikan 40 hari. Zikir aja la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus gak cabut pisaunya, belah perut ikan, berenang keluar. Mati juga dia dalam ribuan itu. Di dasar laut. Nabi Yunus zikir aja la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 hari. Ikan itu bangun dari tidurnya, dimuntahkan Nabi Yunus di kampung halamannya lagi, udah dibawa keliling samudra. 40 hari muntah lagi, 40 hari dimuntahkan, badannya sudah hancur karena asam lambung ikan itu ASEAN, kulit-kulitnya udah kurus, gak makan, udah bisa bangun, udah geletak aja di pasir. Tapi karena zikirnya, itulah hebatnya zikir. Dijamin orang yang rajin berzikir rezekinya beres. Datang kambing sedang menyusukan anaknya, ditinggalkannya anaknya, didatangi Nabi Yunus, dikangkangi Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak isap aja susunya. Mau bangun nggak bisa, lemas 40 hari nggak makan, nggak perlu cari kambing. Kita coba sehat-sehat begini, ambil kambing isap nggak perlu tenang lagi. Ini kambing datang, ngangkatnya, bilang sampai Nabi Yunus bisa berjalan. Begitu dia duduk di sampingnya
pasir pantai. Di pasir pantai tumbuh lembu. Langsung buah, langsung masak, yang benar untuk dimakan. Maka obat sakit mah yang paling manjur menurut Quran labu. Labu itu obat yang Allah beri untuk Nabi Yunus. Ya, dengan zikir aja. Tapi kan akal kita sekarang ngecek. Mana bisa menyelesaikan masalah dengan zikir-zikir? Kata siapa yang Quran bilang bisa kok? Sampai ada diadil dari Allah. Kita harus bekerja keras. Dikit-dikit nggak bisa menyelesaikan masalah. Bisa, siapa bilang nggak bisa? Ini keyakinan kami. Sekian saja. 9 Juli jangan lupa pilih pemimpin. Wajib memilih pemimpin, wajib. Nggak boleh golput. Maksud negara segini besar nggak pilih orang. Pilih ya, 2 orang aja kita wajib ada pemimpin. Alaikum bil jamaah, kamu wajib berjamaah. Berjamaah itu tentu ada imam, ada makmum. Bisa berjamaah sendirian. Nah, kamu wajib berjamaah. Pilih pemimpin. Menurut Quran pemimpin itu banyak, nggak boleh orang kafir. Ini sama-sama Islam. Nah, menurut Quran Al-Baqarah 247 pemimpin itu 2 kelebihannya. 247 Al-Baqarah. Wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Dia harus ilmunya tinggi, punya strategi perang untuk mempertahankan negara dan bangsanya. Itu nomor 1. Tolut namanya itu di situ. Tolut melawan Jalut. Ilmunya mesti tinggi, mampu mempertahankan negara. Yang kedua, badannya betul. Wajib wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Badannya kekar. Jangan pilih yang buruk, jangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.